Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Masih dalam suasana berduka, Gereja Santo Yusuf Gedangan Semarang menggelar misa requiem atau misa arwah bagi Paus Fransiskus. Misa dihadiri ratusan umat Katolik dan berjalan hikmat. Berita meninggalnya Paus Fransiskus meninggalkan kesedihan mendalam bagi umat Katolik di dunia termasuk Indonesia. Apalagi, Paus baru saja berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan umat Katolik yang ada di Indonesia. Seluruh gereja Katolik pun menggelar misa requiem atau arwah, salah satunya Gereja Santo Yusuf Gedangan Semarang. Misa ini dipimpin oleh 4 romo yang ada di Gereja Santo Yusuf Gedangan dan dipimpin oleh Romo Benediktus Cahyo Kristianto SJ. Misa seperti misa biasa ya, cuma tapi kita ada wujud khusus untuk Bapak Suci, di mana kita semua umat Katolik khususnya di Paroki Gedangan bersama-sama mendoakan Bapak Suci. Biasanya kalau pujian-pujian nyanyi seperti misa requiem pada umumnya ya, untuk mendoakan dan juga untuk istilahnya mengenang dari yang didoakan, terutama pada sore hari ini Bapak Suci. Untuk rangkaian misa arwah kali ini tidak memiliki perbedaan berarti dari misa biasanya. Namun ada tahapan khusus di mana semua umat Katolik yang hadir bersama-sama mendoakan Paus Fransiskus. Paus itu tidak berhenti belajar. Dalam arti belajar apa? Mendengarkan. Ya, nggak tahu gereja Katolik itu ajarnya ribuan tahun, dogmatis, kemudian ortodoksinya sangat kuat. Tapi Paus Fransiskus itu juga doktor teologi loh ya. Tetapi di masa kepausannya itu dia menunjukkan seorang gembala yang sangat mendengarkan kebutuhan. Jadi supaya gereja betul-betul tidak mandek, tidak stuck, tapi mengikuti perkembangan zaman, maka dia belajar banyak. Dia belajar banyak, mendengarkan, dan luar biasa bahwa selama masa kepausannya ini banyak dokumen-dokumen diterbitkan, dan kami para romo sendiri juga kewalahan untuk membaca dokumen-dokumen itu. Jadi itu yang bagi saya sangat berkesan. Selain secara umum ya kerendahan hati, keramah tamahan, mudah didekati, tidak berjarak begitu, itu juga menjadi suatu keutamaan lain dari beliau sendiri. Dari Semarang mengabarkan. Kabupaten Jepara, kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai pusat seni ukir kayu terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Namun di tengah modernisasi dan gemburan industri massal, pasar ukir Jepara perlahan kehilangan pamornya, serta para pengukir generasi muda terus berkurang. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dengan sebutan kota ukir bukan isapan jempol semata. Hampir setiap sudut jalan kita disambut berderet galeri mebel dan ukir khas Jepara. Desa Petekean merupakan salah satu desa wisata kampung swasembada ukir di Jepara. Disinilah kita bisa melihat belasan hingga puluhan perempuan Petekean mengukir di brak ukir miliknya di samping rumah masing-masing. Para pengukir perempuan di desa Petekean ini banyak yang sudah tak muda lagi. Meski begitu, perempuan dengan tekad yang kuat ini setiap hari dengan riang gembira berteman dengan alat pahat dan palu di tangannya agar dapur tetap mengepul di saat harga kebutuhan hidup terus merangkak naik. Lisnawati, 40 tahun, salah satu pengukir perempuan desa Petekean mengatakan dirinya sudah menggeluti ukir sejak kelas 4 sekolah dasar. Dirinya belajar ukir dari sang ibu yang dulunya juga pengukir. Hingga saat ini dirinya masih setia dengan pahat dan palunya untuk membantu perekonomian keluarga di saat harga kebutuhan hidup terus merangkak naik. Di tengah gemburan modernisasi dan industri massal, pasar ukir Jepara kian turun. Hal tersebut membuat pendapatan para pengukir perempuan di Jepara juga ikut turun. Ibu rumah tangga dengan 2 anak ini berharap industri ukir di Jepara bisa bangkit lagi, sehingga pendapatan para pengukir juga ikut merangkak naik. Harapannya begini, supaya itu ukiran di Jepara itu bisa rame seperti dulu. Jadi bisa mensejahterakan rakyat Jepara sini dan sekitarnya. Bisa dinaikkan dan bisa ramai kembali itu
menyangkut ini Mbak, ukiran Jepara ini. Kalau sepi ya nggak ada yang beli, itu sepi, jadi turun semuanya. Turun. Padahal harga kebutuhan makin naik ya. Kebutuhan naik semua, tapi ini tataannya itu diturunkan semua. Iya. Harapannya ya bisa rame itu. Itu generasi itu sepertinya itu nggak ada Mbak. Kalau mengukir itu nggak ada. Ya ada ketakutan. Nanti terus generasi penerusnya kan nggak ada. Kalau sudah tua-tua. Hal senada juga diungkapkan oleh Indah, 42 tahun, warga Petekean, pengukir minimalis, mengatakan meski upah mengukir tidak setara dengan upah UMR, namun mereka tetap bersyukur masih bisa mengukir di tengah gempuran harga pasar ukir yang terus kian menurun. Dirinya mengungkapkan setiap hari bisa mengantongi upah 50-60 ribu setiap hari. Meski demikian, dirinya tetap senang karena pekerjaan mengukir bisa dikerjakan di rumah sambil mengurus rumah. Iya, penghasilan 50-60. Ukiran biasanya satu per biji. Oh, per biji berapa? Ya untuk apa ya, lumayan. Tergantung gimana ya. Kadang kan memang rame, enggak gitu. Jadi nih ekonomiku muternya ya pasang surutnya memang begitulah. Caranya nggak stabil loh jenis kerjaan, nggak bukan UMR masalahnya kan. Iya. Mebel semakin rame lah. Sekarang ini keadaan mebel kan. Sepi gitu. Sepi sangat sepi, tergantung tempat. Kadang ada tempat rame, ada yang sepi. Kalau menurutku sih lumayan lah, alhamdulillah. Kalau rame ya bisa melebihi UMR bisa. Itu untuk perempuan yang cepet, maksudnya yang sudah ahli ya, yang kan ahli gitu. Untuk saat ini sudah tidak banyak lagi seperti 5-10 tahun yang lalu, di mana masih banyak pengukir-pengukir di Jepara, baik itu pengukir laki-laki maupun perempuan. Generasi muda kini lebih tertarik bekerja di sektor industri atau digital. Mereka meninggalkan tradisi ukir karena dianggap tidak menjanjikan dari sisi ekonomi. Meski pasar ukir kian menurun, semangat perempuan-perempuan di desa Petekean tak surut. Mereka berharap masih ada yang meneruskan jejak mereka agar ukir tidak hilang ditelan modernisasi zaman. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Berprestasi di sekolah dan aktif di organisasi, kini Yuliana Intan Lestari, siswi dari SMK Negeri 4 Semarang, terpilih menjadi Duta Generasi Sehat mewakili sekolah dan kota Semarang, membawa misi penting dengan menyuarakan pentingnya gaya hidup sehat untuk generasi muda dan masyarakat luas. Generasi Sehat Indonesia adalah suatu agen perubahan yang diikuti dan dilaksanakan oleh remaja-remaja di Indonesia, baik jenjang SMP, SMK maupun mahasiswa, untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan bergizi seimbang. Kegiatan gesit kali ini dibuka di SMK Negeri 4 Semarang dan diikuti 15 siswa dari organisasi PMR Wira SMK 4 Semarang, SMA Al-Azhar, dan juga SMP 39 Semarang yang merupakan inisiasi Danon, juga berkolaborasi dengan FEMA IPB dan AISEC. Kegiatan Duta Gesit kali ini tuh banyak sekali Kak, seperti menyuarakan kesehatan, seperti membuat poster interaktif, terus menyuarakan tentang pentingnya porsi makanan seimbang, gizi seimbang, terus juga mendaur ulang sampah, membuat karya dari bahan plastik untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Pengalamannya itu sangat beragam banget Kak, dan pastinya itu seru-seru banget, terutama waktu pembukaan atau pertama kali ikut Duta Gesit itu ada pembukaan di SMK 4 Semarang. Itu seru banget, dari rangkaiannya, penjelasan topiknya macam-macam. Selain menyuarakan tentang kesehatan, kita juga diberi ilmu tentang bagaimana sih cara membuat konten di media sosial agar cepat viral seperti zaman sekarang. Seperti itu. Kesulitannya itu banyak sekali, ini kan kayak ada penugasan gitu Kak. Itu tuh saya kesulitan membagi waktu antara tugas gesit sama tugas sekolah dan tugas organisasi juga yang cukup banyak. Sebenarnya kalau misal saya keluar dari Duta Gesit, dulu saya sempat berpikiran seperti itu karena terlalu sibuk. Tetapi itu merupakan pilihan yang salah, karena itu adalah salah satu atau salah satu kesempatan kita untuk andil
dalam menyuarakan kesehatan untuk masyarakat. Saya itu berusaha untuk mempertahankan kegiatan Duta Gesit dan juga mempertahankan aktivitas sebelum Duta Gesit seperti mengikuti PMR, menjadi ketua kelas, dan lain-lain. Kita itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan untuk diri kita sendiri dan lingkungan. Karena jika kita kurang sehat ataupun tidak sehat, itu akan mengganggu aktivitas keseharian kita. Berbicara tentang Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tak lengkap rasanya tanpa menyebut sosok Raden Ajeng Kartini. Namun tak hanya sejarah dan perjuangannya saja yang dikenal, Jepara juga memiliki kekayaan kuliner yang menjadi favorit sang pahlawan emansipasi wanita. Salah satunya adalah ayam besengek. Seperti apa nikmatnya kuliner ayam besengek kesukaan Kartini? Berikut liputannya. Ayam besengek, kuliner khas Jepara, Jawa Tengah yang kaya rempah ini disebut-sebut sebagai makanan favorit R.A. Kartini. Dengan bumbu kuning pekat dan aroma rempah yang khas, menu ini banyak diburu wisatawan yang datang ke Kota Ukir. Apalagi dinikmati di warung deso yang berada di samping sungai, menambah suasana syahdu bersama keluarga dan teman tercinta. Salah satu wisatawan asal Bandung ini contohnya, dirinya sengaja berburu kuliner kesukaan Kartini saat berlibur ke Jepara. Kuliner khas Jepara yang satu ini menurutnya sangat lezat karena kaya rempah dan yang paling khas adalah berbau smoky yang ditimbulkan dari bau ayam panggangnya. Menu apa, Mas? Menu ayam besengek khas Jepara yang konon katanya ini adalah salah satu makanan favorit dari Raden Ajeng Kartini. Baru pertama kali nyoba ini apa gimana? Ya, ini baru pertama kali dan rasanya mantap, luar biasa. Bedanya sama sajian ayam lainnya gimana sih, Mas? Kalau ini lebih kerasa bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya lebih terasa dan juga ada smoky dari panggangannya tadi tuh, luar biasa. Ini dari mana, Mas? Saya dari Bogor, William. Nah, ini terus menikmati kuliner khas Jepara di suasana pedesaannya seperti apa, Mas? Suasananya luar biasa, tempatnya asik, syahdu, rindang, belakang juga ada keindahan alam, sungai, gemericik suara airnya juga luar biasa. Disajikan dengan nasi hangat dan sambal, ayam besengek menjadi perpaduan sempurna antara cita rasa tradisional dan sejarah yang melekat. Menurut pemilik kedai warung Mbok Berto mengatakan, di momen Hari Kartini seperti sekarang, pesanan ayam besengek bisa naik 2 kali lipat. Banyak pelanggan yang memang ingin merasakan masakan kesukaan Ibu Kartini. Ayam besengek ini sebenarnya salah satu menu khas Jepara yang kalau kita baca di artikel, ini adalah salah satu makanan kesukaan Kartini. Gitu. Kalau karakternya dia itu full rempah, kemudian dibalut dengan santan, dan yang bikin khas sebenarnya adalah bau smoky dari panggangan ayamnya sendiri. Dan ayam besengek ini sendiri harus menggunakan ayam kampung supaya lebih otentik. Terus itu proses masaknya gimana, Kak? Untuk proses masaknya, pertama-tama kita potong ayamnya, terus habis itu kita panggang di arang dengan warna yang sedikit kecoklatan. Setelah itu baru kita masak beberapa bumbu rempahnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemudian ada ketumbar, ada jinten, ada lengkuas, salam, kunyit, dan lain-lain. Dan tidak lupa ayam besengek ini menggunakan santan ya untuk mengolahnya. Itu berarti seperti opor itu ya? Iya betul, cuma bedanya ada bau khas yang keluar dari smoky karena panggangan tadi. Terus di momen Kartini ini banyak nggak, Kak, yang mencari menu ayam besengek ini? Cukup banyak ditanyakan karena momen ya tanggal 21 April ini. Jadi untuk dapurnya Mbak Berto kemungkinan besar akan mengeluarkan salah satu menu khas ini. Harganya berapa, Kak? Kalau harganya karena ini ayam kampung jadi sekitar 160 itu paketnya. Ini itu bisa untuk berapa orang? Kurang lebih bisa untuk 7 orang atau 5 orang lah kalau mau puas. Untuk membuat ayam besengek ini sangatlah mudah. Pertama, siapkan bahannya 1 ekor ayam kampung, 500 ml santan kental, 3 lembar daun salam, 2 batang serai, 2 cm lengkuas, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya, minyak goreng secukupnya. Sementara untuk bumbu halusnya 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar sangrai, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, setengah sendok teh jintan, setengah sendok teh merica, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula merah, dan 1 sendok makan gula merah. Setelah bumbu siap, potongan ayam lalu dibakar seperti membuat ayam bakar. Setelah itu dimasak bersamaan dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Masak hingga ayam empuk dan kuah menyusut, bumbu akan meresap sempurna.
Ciri khas kuliner ayam besingai adalah rasa gurihnya berpadu dengan sentuhan manis dan aroma rempah tradisional. Cocok dinikmati sebagai sajian istimewa di momen peringatan Hari Kartini. Tak heran jika kuliner ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Jepara. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Meracik parfum tak lagi sekedar untuk harum-haruman. Di Semarang, para peserta workshop meditatif parfum diajarkan meracik parfum dari rempah-rempah dan tanaman obat. Tak hanya mengandalkan aroma yang segar, parfum ini juga memiliki manfaat terapeutik bagi kesehatan. Berlokasi di Teko-Deko Coffee House, Kota Lama, Semarang, Jumbuh Meramu mengadakan workshop meracik parfum untuk pertama kalinya di Kota Semarang. Dalam workshop tersebut, peserta diajarkan meracik parfum berbahan dasar rempah alami dan minyak atsiri. Mega Puspitasari, founder Jumbuh Meramu, mengatakan, workshop ini menggunakan 42 jenis rempah untuk meracik parfum, diantaranya bunga geranium, cengkeh, hingga serai atau lemongrass. Lewat workshop ini, Mega berharap generasi muda lebih mengenal potensi tanaman obat Indonesia. Tak hanya sebagai jamu, tapi dalam bentuk produk yang modern dan ramah lingkungan. Oke, jadi tadi itu kita sudah selesai acara meramu bersama teman-teman untuk meracik atau meramu parfum yang disebutnya meditative perfume ya. Itu kenapa meditative perfume? Jadi kita mengambil bahan baku dari beberapa tanaman obat atau rempah yang ada di Indonesia, tapi menjadi meditative perfume karena rata-rata kan biasanya hanya sebagai fragrance, jadi hanya aroma, tapi tidak punya efek terapeutik. Jadi apa yang tadi kita ramu bersama itu memang dari tanaman obat atau rempah yang kita hasilkan dari para petani lokal juga yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Jawa Barat juga gitu, ada dari Kalimantan juga, dan didestilasi menjadi minyak atsiri dan dijadikanlah beberapa tadi contoh kecilnya meditative perfume. Kita juga bisa meramu essential oil blend, dupa dan lain-lainnya. Jadi mungkin lebih tujuan utamanya aku sangat ingin mengedukasi anak-anak muda sekarang atau mungkin untuk di era sekarang ya, bahwa tanaman obat atau rempah itu bukan hanya menjadi jamu atau mungkin dengan mindset yang mungkin bau, pahit gitu. Bagaimana caranya menciptakan atau membuat formula yang bisa dikemas oleh anak muda pun lebih santai dan daily life. Peserta diberi kesempatan untuk meracik sendiri kombinasi yang sesuai dengan karakter mereka. Setiap racikan dirancang tak hanya untuk menghasilkan wangi yang harum, namun juga memberikan efek terapi untuk tubuh. Salah satu peserta, Reon Aditya, mengaku sangat antusias mengikuti workshop ini. Pasalnya, ini adalah kali pertama dirinya mengikuti workshop yang menggabungkan seni meracik parfum dengan manfaat kesehatan. Yang fragrance oil ya, jadi aku juga bikin parfumnya, parfumnya sendiri. Jadi aku banyak kan tahu yang pakai yang Evo aja fragrance oil. Yang ini kan yang essentialnya bener-bener baru. Jadi ya udahlah, cobalah ngambil yang baru. Iya. Sejauh ini aku sempat kaget juga. Ternyata gini ya caranya pakai minyak atsiri atau essential oil. Mahal. Baru pertama kali atau? Kalau untuk essential oil baru pertama kali. Kenapa sih tertarik ikut workshop kayak gini? Kenapa? Karena aku ingin banyak belajar aja. Aku juga parfum business owner. Jadi pengen mempelajari lebih dalam soal parfum gitu ya? Aku pengen yang jaga misalkan. Mbak, nanti kedepannya gimana setelah ikut ini? Apakah untuk dikembangkan ilmunya atau seperti apa? Tetap pengembangan ilmu. Kalau ada kelasnya lagi, insya Allah mau ikut lagi. Dari Semarang mengabarkan. Pemirsa, tahukah Anda Embung Bansari, tempat yang cocok jadi pilihan wisata Anda karena menyajikan udara sejuk di ketinggian 1.300 mdpl. Selain dapat menikmati sunrise dan sunset, Embung Bansari juga akan memanjakan mata Anda dengan pemandangan 9 gunung yang mengelilinginya. Embung Bansari yang terletak di lereng gunung, tepatnya di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, diserbu pengunjung saat libur panjang wafat Yesus Kristus beberapa waktu lalu. Embung yang terletak pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut ini dianggap dapat menjadi pilihan yang cocok mengisi waktu luang karena memiliki suasana sejuk dengan suhu yang diperkirakan mencapai 19 derajat Celcius.
Karena itu, Nafa, Istika, dan Ratu sengaja datang mengunjungi Embung Bansari untuk menikmati udara segar di hari liburnya setelah penat dari pekerjaan. Ya, saya dari Temanggung Pringsurat. Ya, cuman sekedar menikmati udara segar aja, Pak. Karena penat kerjaan, ya, dan sewa tenda juga. Itu aja sih, Pak. Refreshing ya. Kenapa kok pilih tempat di Embung Bansari? Ya, karena sejuk gitu ya. Pemandangannya bagus. Selain itu juga apa ya? Di sini banyak pengunjungnya, juga udaranya yang segar, sejuk, dan juga enak untuk menikmati sunrise ataupun sunset. Untuk view-nya bagus nggak? Bagus banget. Di sini kita dikelilingi oleh 9 gunung. Kayak contohnya Sumbing, Sindoro, Merbabu, Andong, Prau, terus ada Muria, Telomoyo. Saat cuaca cerah, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan 9 gunung yang ada di sekitarnya, yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, dan Gunung Merapi. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat Gunung Ungaran, Gunung Prau, dan Gunung Muria. Meskipun pada awalnya memiliki fungsi utama untuk irigasi, Embung Bansari akhirnya dikembangkan sebagai objek wisata dan memiliki beberapa fasilitas yang siap memanjakan pengunjung seperti camping ground, musola, lapangan parkir yang luas, serta spot foto yang menarik tiap sudutnya. Pemirsa, tinggi angka bunuh diri di kalangan militer Amerika Serikat 22 per hari melahirkan 22 too many yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan PTSD, gangguan stres pasca trauma. Pendirinya, Kerry Jacobs, seorang pelari di Silver Spring, Maryland, yang melakukan kampanye ini melalui berbagai lomba lari maraton. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Kerry Jacobs. I'm from Silver Spring, Maryland. Berawal pada 2012 saat Kerry Jacobs, yang putranya dikirim bertugas ke Afghanistan, akan mengikuti lomba maraton bersama 3 teman pelarinya. And I came to know another mom who lost her son to PTSD. He was struggling and he took his life. And I had a race coming up and I ran in his memory. I got permission from his mother and got a picture of him and printed it and pinned it on my back. And at the conclusion of the marathon, I sent the medal, the race medal, to his mother. Sehingga lahirlah 22 Too Many pada 2013, organisasi nirlaba dengan misi membangun kesadaran mengenai gangguan stres pasca trauma atau PTSD, khususnya di kalangan militer. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan saat itu, terdapat 22 korban bunuh diri dari kalangan militer setiap hari karena PTSD. Our goal was to share the pictures and stories of these fallen lost to their inner trauma of war. When you start sharing about suicide and trauma, it helps other people open up of things that are very painful that they might be holding in. Melalui situs web dan media sosial, 22 Too Many kini memiliki data 450 prajurit dari semua angkatan, marinir, dan penjaga pantai usia 18 hingga 80 tahun yang meninggal karena bunuh diri. Kerry juga menjangkau berbagai kelompok lari atau membagikan foto para prajurit korban PTSD kepada pelari yang mau melakukan inisiatif ini. It's because it's more than just taking their pictures and running, but you want to read about them and kind of get to know them, because it's helpful when you're suffering for 26 miles, to think of what maybe just a small part of what they went through and think of their family or pray for their family or those that miss them. Ini diakui Feby Arnold, pelari Indonesia di San Francisco, California, yang baru pertama kali berpartisipasi. So it was so much emotional. It was so touching. I have a few people actually pass by me and ask, and it was it's really good to share the awareness. Casey Clanman adalah pelari di Silver Spring, Maryland, pendukung organisasi ini sejak awal. I believe in raising awareness that the soldiers who die by suicide need to be remembered. I think that we as a country do not support them in the manner that
they should be supported. Cindy Adams, ibu Jeffrey Taylor Adams, perwira Angkatan Laut AS yang meninggal tahun 2015 di usia 33 tahun, ingin mengubah statistik tersebut dengan mengubah stigma mengenai bunuh diri atau commit suicide. Because committed is a crime and suicide is not a crime. Is that we're trying to encourage people to eliminate the word committed, and for the suicide you could say died by suicide, died by their own hand, died from mental illness. Menurut Daina Rashidian, salah satu pendiri 22 Too Many, ini memang salah satu tujuan yang ingin dicapai organisasinya. There's enough stigma around military personnel dying by suicide as it is. We don't need to add any more to that. Part of 22 Too Many's goal and mission is to erase some of that stigma. They didn't commit a crime or do something wrong by taking that action. I mean, I'm glad that something that seems like a small effort on our part can encourage them. It's something that's small that we can do, and we can do it over and over. Dari Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.